Nabi Yusuf itu ketika beliau akan meninggal dunia, beliau ketika itu wasiat sama saudara-saudaranya mengatakan, saya ini amal saya ngikuti kakek-kakek saya, leluhur saya yang soleh. Karena sebagian ulama mentafsirkan wa alhiqni bisolihin, yang dimaksud as-solihin itu adalah kakek-kakek dan ayah Nabi Yusuf, orang-orang yang soleh. Amal saya ini niru amal mereka. Jadi tolong nanti kalau saya meninggal dunia, saya nggak mau dimakamkan di Mesir, tapi saya mau dimakamkan bareng dengan kakek-kakek saya yang soleh. Setelah itu Nabi Yusuf meninggal dunia, mesti kan jenengan bayangannya jenazah dibawa ke sana nggih. Nah, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Yang diamanati niku boten menjalankan amanat. Jadi tetap Nabi Yusuf ketika itu dimakamkan ada di Mesir. Akhirnya subhanallah, ketika sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Musa alaihi salam, ketika Nabi Musa mau pergi dari Mesir, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, janganlah engkau pergi dari Mesir kecuali engkau harus membawa sisa jasad daripada saudaramu sesama Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi harapan seorang Nabi sekalipun udah berlalu masa nggak dikecewakan sama Allah. Kalau dulu yang akan bawa itu saudaranya Nabi Yusuf, sekarang ini yang akan bawa jasadnya Nabi Yusuf seorang Nabi, yaitu Nabi Musa yang mendapatkan gelar kalimullah. Makanya sesuatu itu kalau terlambat, kadang-kadang dilambatkan sama Allah terkabulnya hajat, bukan karena orang itu memiliki satu hal yang kurang baik di mata Allah, enggak, tapi kadang-kadang terkahirnya hajat seseorang itu karena orang itu punya keistimewaan. Mula nggih wonten syair, wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullal matma'i. Kadang-kadang tiang itu gadah cita-cita, gadah keremenan, gadah keinginan, tapi nggak dikasih sama Allah, diundur-undur. Tapi nggak tahu diundur-undur itu tujuannya ketika nanti dia mendapatkan yang dia dapatkan jauh daripada yang lebih dia harapkan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu udah jasadnya, Nabi Musa suruh ambil jasadnya Nabi Yusuf. Lah, Nabi Musa disuruh nyelidiki di mana letak kubur Nabi Yusuf. Kan susah itu. Dan tidak ada yang mengerti di mana letak jasadnya Nabi Yusuf kecuali hanya satu orang perempuan tua, ajus, perempuan yang udah tua. Cuma itu yang ngerti di mana letaknya. Akhirnya Nabi Musa datangi perempuan tua itu, ya lobi negosiasi. Ya perempuan tuanya nggak mau ngasih tahu, enggak, saya nggak mau ngasih tahu kecuali kamu harus mengabulkan permohonan saya. Apa permohonan kamu? Ya, saya punya permohonan. Saya itu pengen kalau usia saya udah tua, saya dijadikan muda lagi. Nabi Musa waktu itu ya bingung, tapi akhirnya doa minta sama Allah dikasih. Karena untuk hormat kepada orang soleh, yaitu Nabi Yusuf alaihis salam, demi mewujudkan keinginan Nabi Yusuf dikubur bareng dengan orang-orang yang soleh. Ini permohonan ini dikasih sama Allah. Akhirnya perempuan tua itu berubah jadi muda lagi, umur 30. Setiap umurnya sampai 50 tahun berubah lagi jadi umur 30 tahun. Allah dongake bojone jenengan nggih ngoten niku insyaallah. Nggih, biasane nek amine banter cepet kabule insyaallah. Nggih. Akhirnya pun ya, akhirnya perempuan tua itu benar, setiap umurnya 50 tahun balik menjadi 30 tahun. Bahkan akhirnya itu perempuan akhirnya sampai generasi berikutnya perempuan ini dinikahi sama Nabi Sulaiman alaihi salam. Lah riwayat hidupnya pun sampai ngoten niku lah perempuan niku, mboten saya dibahas panjang-panjang. Akhirnya ditemukan sisa daripada jasad Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian dibawa oleh Nabi Musa dan akhirnya dimakamkan di Baitul Maqdis bersama dengan orang-orang tuanya beliau, orang-orang yang saleh. Masya Allah,
satu kemuliaan